Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Zygomicota oleh kelompok 3, 10 MIPA 2. Di sini saya akan menjelaskan tentang pengertian dan ciri-ciri zygomicota. Yang pertama adalah pengertian zygomicota. Zygomicota adalah jamur yang menggunakan zygosporangium sebagai alat reproduksi seksual dan zygospora sebagai hasil reproduksi seksual. Selain itu, zygomicota juga dapat melakukan reproduksi aseksual dengan fragmentasi miselium atau spora aseksual. Spora vegetatif yang dihasilkan oleh sporangium. Yang kedua adalah ciri-ciri zygomicota. Ciri-ciri zygomicota antara lain bersifat multiseluler, hifa tidak bersekat, senositik, memiliki rizoid dan stolon, ada yang reproduksi secara vegetatif atau fragmentasi hifa membentuk sporangiospora, dan generatif menghasilkan zygospora. Hidup saproba atau parasit atau simbiosis mutualisme. Perkenalkan, nama saya Anharido, nomor 7 kelas 10 Kali ini saya akan presentasi tentang struktur zygomicota. Struktur zygomicota terdiri dari hifa yang tidak bersekat. Bagian dari hifa berdiferensiasi sehingga dapat membentuk sporangium. Pembentukan sporangium dipengaruhi oleh sporangiofor. Pengertian dari sporangium adalah organ yang menghasilkan spora vegetatif. Pada zygomicota ada organ reproduksi yang bisa disebut zygosporangium. Bentuk dari organ reproduksi zygomicota berdinding tebal dengan warna kehitaman. Sekian presentasi saya, terima kasih. Reproduksi aseksual jamur zygomicota dilakukan tanpa proses plasmogami atau karyogami, melainkan dengan langsung membentuk sporangium dan hifa haploid. Sporangium ini kemudian akan membentuk individu baru dengan sifat genetis yang identik. Perkenalkan, nama saya Rosita Mahardika Nur Aisyah, kelas 10 MIPA 2 absen 30. Kali ini saya akan menjelaskan tentang reproduksi seksual zygomicota. Berikut penjelasannya. Reproduksi seksual zygomicota. Hifa plus dan hifamin saling berdekatan. Hifa-hifa tersebut membentuk cabang hifa gametagium. Gametania mengandung banyak inti haploid. Dinding kedua gametagium kemudian pecah sehingga terjadi penyatuan plasma sel. Peristiwa ini disebut plasmogami. Selanjutnya, inti haploid jantan bertemu dengan inti haploid betina atau karyogami dan terjadi peleburan sehingga terbentuk zigot. Zygospora akan tumbuh menjadi hifa setelah melewati masa dormasi. Zygospora mengalami penebalan dinding sel sehingga dapat bertahan pada kondisi kering selama berbulan-bulan. Jika kondisi lingkungan menguntungkan, zygospora akan tumbuh membentuk sporagium. Jika sporagium masak, dindingnya akan robek sehingga Perkenalkan, nama saya Safina Altofazara dari kelas 10 MIPA 2, nomor absen 31. Klasifikasi Rhizopus oryzae. Kingdom fungi, divisio Zygomicota, kelas Zygomicota, ordo Mussorales, familia Mussoraceae, genus Rhizopus. Klasifikasi Mussor museto. Kingdom fungi, divisio Zygomicota, kelas Zygomicota, ordo Mussoraceae, familia Mussoraceae, genus Mussor. Perkenalkan, nama saya Karina Ramadhani dari kelas 10 MIPA 2 nomor absen 3. Di sini saya akan menjelaskan tentang dua contoh spesies dari Zygomicota. Dua contoh spesies dari Zygomicota. Pertama, Rhizopus callonifer.
Rhizopus stolonifer merupakan salah satu dari jenis jamur Zygomicota. Jenis jamur ini memiliki hifa pendek, bercabang-cabang, dan berfungsi sebagai akar rizoid untuk merekatkan diri serta menyerap zat-zat yang diperlukan dari substrat. Rhizopus stolonifer dapat hidup atau tumbuh pada roti atau buah-buahan lunak. Dalam hal ini, Rhizopus stolonifer terutama banyak dijumpai pada roti dan menyebabkan kerusakan pada roti tersebut. Hal tersebut dikarenakan spora tersebut berada pada udara, tanah, ataupun diri kita, yang kemudian apabila jatuh pada roti, maka spora tersebut akan tumbuh dengan sangat cepat. 2. Rhizopus oligosporus. Rhizopus oligosporus merupakan contoh dari filum Zygomicota. Rhizopus oligosporus banyak ditemui di tanah, buah, dan sayuran yang membusuk, serta roti yang sudah lama dan juga terdapat dalam nasi. Rhizopus oligosporus termasuk dalam Zygomicota yang sering dimanfaatkan dalam pembuatan tempe dari proses fermentasi kacang kedelai. Perkenalkan, nama saya Naswa Sabila, nomor absen 27 dari kelas 10 MIPA 2. Dua spesies Zygomicota. 1. Beauveria brasina berperan sebagai parasit pada warang. 2. Metarhizium anisopilae berperan dalam mengendalikan kumbang Colorado. Perkenalkan, saya Anissa Srastuti, kelas 10 MIPA 2, nomor absen 8. Di sini saya ingin menjelaskan sedikit tentang spesies Zygomicota. Dua spesies Zygomicota. 1. Mucor heimalis berperan dalam fermentasi susu kedelai. 2. Phyllobolus, yaitu hidup dalam kotoran hewan yang sudah terdekomposisi. Perkenalkan, nama saya Melisa Septian Anastasia, kelas 10 MIPA 2, absen 23. Di sini saya akan menjelaskan tentang peran jamur Zygomicota. Peran jamur Zygomicota antara lain untuk membuat tempe, yaitu jamur Rhizopus oryzae. Adapun peranan yang merugikan karena menghasilkan racun seperti pada Rhizopus stolonifer. Zygomicota merupakan kelompok jamur yang tidak memiliki sekat pada hifanya atau senositik. Reproduksi seksualnya yaitu dengan Zygospora, adapun reproduksi aksesual dengan spora. Sekian dari saya, maaf jika ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.